telah menjadi salah satu menu wajib yang dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Tak hanya diminum saat mengantuk, namun meminum kopi di pagi hari dapat membangkitkan semangat. Selain itu, minum kopi juga baik untuk kesehatan jantung, mengurangi resiko kanker payudara, penyakit Parkinson, dan depresi. Lalu fakta apa lagi yang menarik tentang kopi? Berikut fakta unik kopi versi on the spot bersama ABC EXO. Adakah yang tahu bahwa kopi ternyata merupakan buah-buahan? Ya, kopi termasuk ke dalam kategori buah karena biji kopi sebenarnya adalah inti dari buah kopi. Buah kopi atau yang kadang disebut sebagai cherry kopi adalah buah manis dapat dimakan yang mengandung biji di dalamnya. Karena kopi termasuk ke dalam kategori buah, dahulunya cara meminum kopi adalah dengan dikunyah. Kopi pertama kali hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi pada tahun 850 Masehi. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika penggembala bernama Khalid, seorang Abisinia, mengamati kambing peliharaannya tetap terjaga. Bahkan setelah matahari terbenam karena memakan sejenis buah beri yang sebenarnya adalah biji kopi. Dia pun mencoba memasak dan memakannya. Pada saat itu, banyak orang di benua Afrika mengkonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika. Namun metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih maju. Jika Anda berpikir espresso adalah salah satu jenis biji kopi, maka Anda salah. Espresso hanyalah sejenis cara penyajian dengan cara kopi di-brew atau dihasilkan dengan ekstraktasi biji kopi yang sudah digiling dengan menyemburkan air panas di bawah tekanan tinggi. Jumlah air yang digunakan untuk proses penyeduhan secangkir espresso biasanya sekitar 59 ml, sedangkan untuk secangkir kopi biasa sekitar 178 ml. Meskipun setiap cangkir memiliki kandungan kafein yang sama, namun espresso mengandung kafein lebih tinggi daripada kopi biasa dalam setiap onsnya. Kopi telah diperdagangkan secara global sejak abad ke-17. Di masa lalu, komoditas kopi pernah menempati urutan kedua terbesar yang diperdagangkan secara global setelah minyak bumi. Lalu negara mana sajakah yang menjadi negara penghasil kopi terbesar di dunia? Brazil merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia dan mendominasi pasar ekspor sejak tahun 1830. Hingga saat ini, pangsa pasar ekspor Brazil mencapai 30% dari total perdagangan kopi global. Brazil juga sekaligus menjadi produsen Arabica terbesar dunia karena sekitar 80% produksi kopi dari Brazil merupakan kopi Arabica. Di tahun 2015, Brazil memproduksi sekitar 43,2 juta karung biji kopi atau setara dengan 2,5 juta ton. Walaupun menjadi terbesar, produksi kopi Brazil turun dibanding tahun 2014 sebesar 2,7 juta ton. You want it, then act like you mean it. With everyone watching, it's true, so can you feel it? Let's get together.
Vietnam adalah penghasil kopi terbesar di dunia, mengalahkan negara besar lainnya? Awalnya kopi dibawa ke Vietnam oleh bangsa Prancis pada abad ke-19. Perkembangan tanaman kopi di Vietnam mulai terlihat pasca berakhirnya perang tahun 1975. Dan puncaknya sepanjang tahun 1990-an, produksi kopi di Vietnam tumbuh 20 hingga 30% setiap tahunnya. Jenis kopi yang diproduksi Vietnam adalah Robusta, yang kemudian disebut sebagai produsen Robusta terbesar di dunia. Pada tahun 2015, Vietnam memproduksi 1,65 juta ton biji kopi, naik dari produksi tahun 2014, yakni 1,59 juta ton. Dikembangkan di Kolombia sejak tahun 1790, dibawa oleh misionaris Eropa. Namun negara ini baru bisa mengekspor kopi pada tahun 1835. Sejak saat itu, kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan utama di Kolombia. Ini dibuktikan tahun 2015, Kolombia memproduksi 810.000 ton biji kopi, naik 10.000 dari tahun sebelumnya 800.000 ton. Di abad ke-17, Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia dan terkenal dengan nama kopi Jawa atau Jaza Coffee. Kopi masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda pada tahun 1669. Tanaman kopi generasi pertama di Indonesia adalah Arabica. Namun karena serangan penyakit, di kemudian hari diganti dengan Liberica dan berganti lagi menjadi Robusta. Saat ini sebagian besar produksi kopi Indonesia adalah Robusta yang mencapai 83% dari total produksi. Arabica di posisi kedua sebanyak 17% dan sebagian kecil Liberica dan Excelsa. Di tahun 2015, Indonesia memproduksi 660.000 ton biji kopi, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 623.000 ton. Ethiopia yang dikenal sebagai negara pertama ditemukannya biji kopi kini berada di urutan kelima penghasil kopi terbesar di dunia. Ethiopia merupakan negara asal tanaman kopi jenis Arabica. Meskipun asal tanaman kopi dari negara ini, namun minuman dari kopi dipopulerkan oleh bangsa Arab. Dari Ethiopia, kopi dibawa ke Arab oleh para pedagang, kemudian disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang Eropa. Tahun 2015, Ethiopia memproduksi 384.000 ton biji kopi yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya 397,5 ton. Jika ada negara penghasil kopi terbesar, maka ada negara pengkonsumsi kopi terbanyak di dunia. Negara mana sajakah? Finlandia. Meskipun bukan penghasil kopi, namun ternyata menjadi negara pengkonsumsi kopi terbesar di dunia yang mencapai 9,6 kg per kapita atau 2,64 cangkir per hari. Kopi biasa dikonsumsi setiap hari saat makan siang dan istirahat bekerja. Acara khusus seperti perayaan di gereja juga pasti menyajikan kopi dengan camilan sebagai hidangan. Norwegia kemudian berada di urutan kedua dengan konsumsi rata-rata 7,2 kg per kapita atau setara dengan 1,98 cangkir kopi per hari.
Seperti halnya di kebanyakan negara Eropa, kopi mulai masuk ke Norwegia pada awal abad ke-18 oleh kalangan bangsawan. Di negara ini, kopi biasanya disajikan saat sarapan dan hidangan penutup makan malam. Di Belanda, masyarakat rata-rata mengkonsumsi 6,7 kg per kapita yang setara dengan 1,84 cangkir per hari. Minum kopi di negeri kincir angin tersebut juga sudah seperti sebuah gaya hidup. Bahkan di beberapa tempat umum disediakan mesin kopi gratis yang dapat digunakan 24 jam. Layaknya teh yang menjadi minuman penuh ritual di Jepang, kopi menjadi minuman nasional negara awal ditemukannya, yakni Ethiopia. Minum kopi di Ethiopia menjadi sebuah acara ritual yang memakan waktu 1 jam. Tak hanya diminum, ternyata mandi kopi juga dapat bermanfaat bagi tubuh. Di Yunesan Spa Resort, Hakone, Jepang, menawarkan kolam pemandian air panas dengan campuran kopi kental. Mereka mempercayai berendam air kopi kental dapat menghilangkan letih, mengembalikan elastisitas kulit, dan membuat kulit lebih indah. Aroma air kopi pun membuat perasaan seseorang menjadi lebih baik. Di akhir pekan, coffee spa ini sangat ramai dikunjungi, selain untuk menghilangkan penat maupun untuk alasan kecantikan. Tertarik untuk datang ke sini? Tapi ingat, jangan sampai meminum air kopinya ya. Bagi pencinta kopi, selalu ada cara unik untuk menggambarkan kenikmatannya. Seorang komposer dan pianis terkenal, Johann Sebastian Bach, menulis dan menyanyikan sebuah lagu tentang seorang wanita yang kecanduan kopi. Lagu ini kemudian ditampilkan dalam opera singkat The Coffee Cantata tahun 1734. Selain manusia, ternyata hewan juga meminum kopi. Bahkan berkat kopi, kucing tersebut berumur panjang hingga 38 tahun. Crème Puff dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai kucing tertua di dunia. Pemiliknya Jack Perry selalu memberi kopi, bacon, telur, dan brokoli untuk sarapan setiap harinya. Sebelumnya, kucing milik Jack yang lain bernama Grandpa Rex Allen hidup hingga 34 tahun berkat diet kopi yang sama diberikan kepada Puff. Dan pemirsa, itulah fakta unik kopi versi on the spot bersama ABC EXO.